Selamat pagi Jemaat GKJ Condong Catur dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan channel GKJ Condong Catur ini. Kita kembali lagi bertemu di pagi hari ini di hari Jumat 8 April 2022 dalam renungan Satu Hati. Sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami menaikkan puji syukur kami kehadirat-Mu. Kami dapat kembali memasuki hari baru pemberian Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kami akan merasakan kasih penyertaan Tuhan melalui renungan Satu Hati. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini tema renungannya adalah jangan terlambat. Adapun ayat diambil dari Ibrani 4 ayat 6-7 dan kita akan dibantu oleh salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur, yaitu Adik Alia yang akan membacakannya untuk kita. Silakan Adik Alia. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-6-7. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Di Alia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kata jangan terlambat pasti sudah sangat sering kita dengar. Jangan terlambat masuk sekolah bagi adik-adik atau anak-anak kita yang sekarang sudah mulai sekolah tatap muka, pertemuan tatap muka maupun kuliah tatap muka. Jangan terlambat rapat bagi kita yang mungkin beraktivitas dalam organisasi di lingkungan RT, RW, gereja, dalam dunia kerja. Tentu banyak sekali rapat yang dilaksanakan baik online maupun onsite. Jangan terlambat pulang kerja dan sebagainya. Apalagi di zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, di mana hari dan waktu rasanya semakin kurang. Agenda dan kegiatan selalu ada dari tingkat anak-anak sampai adiwiswa. Bahkan sampai sering membuat kita merasa kurang waktu. Semua beraktivitas dalam kesibukannya masing-masing. Namun kadang-kadang kehidupan ini tanpa sadar sering membuat kita terlena. Apalagi di tengah gaya hidup yang terkesan mengutamakan egoisme dan keberhasilan diri yang didasarkan pada pencapaian ekonomi semata tanpa mempedulikan orang lain. Seperti yang belum lama ini juga dimuat dalam berbagai mass media bahwa sekarang baru muncul apa yang dinamakan gejala orang menyebut dirinya crazy rich dan memamerkan harta bendanya di muka umum dengan diekspos media dan sebagainya, dan ternyata itu dicapai dari hasil yang ternyata ilegal dan sangat merugikan orang lain. Dan ini pun kemudian membuat kita sadar bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh merugikan orang lain. Dan ini menyadarkan bahwa bila kita terlalu asik di dalam mencapai tujuan kita pribadi, kehidupan kita tanpa terasa menjadi kurang akrab dan tidak lagi dekat dengan Tuhan, apalagi dengan orang-orang di sekitar kita. Orientasi kita kemudian semata-mata agar bagaimana kita bertambah harta benda kita tanpa memedulikan orang lain di sekitar kita dan bahkan kita merugikan mereka.
seperti ayat yang dibacakan tadi, bahwa pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Maka marilah kita terus berusaha dalam kehidupan pribadi kita, dan jangan terlambat untuk terus memperbaiki kualitas kehidupan kita menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dapat menyebarkan kasih dan sukacita kita kepada semua orang, sehingga orang lain di sekitar kita pun dapat merasakan kasih keselamatan yang telah kita terima. Dengan kehadiran kita tidak malah merugikan, tetapi membawa berkat dan peningkatan kualitas kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Bersama kita hidup dalam kedamaian, kebersamaan, terus bekerja sama dalam segala perbuatan baik, dan semoga Tuhan memberkati dan memampukan kita senantiasa. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan di pagi ini. Kiranya dengan penyertaan Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dapat berperan serta dan tidak menunda-nunda dalam segala pekerjaan baik dalam lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, selalu ajarkan kami agar kami tidak hanya berfokus pada tujuan kami pribadi, dan kadang-kadang justru tanpa sadar kami merugikan atau berpotensi merugikan orang lain. Tuhan, kuatkan kami agar kami dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Dengan apa yang kami miliki, kami dapat membantu orang lain dan bukan malah kami merugikan orang lain. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Teman-teman, tetap menjalankan prokes dalam aktivitas kita. Tuhan memberkati.